Halo netizen, kali ini kita ada Mazda 2 Skyactiv tipe R tahun 2016 ya. Nah, ini mobilnya lagi dijual nih di Adira Expo. Jadi buat kalian yang pengen lihat mobilnya ini bisa lihat di aplikasi momobil.id atau hubungi kontak person yang ada di description di bagian bawah ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu ya seperti biasa. Nah, untuk tipe R ini juga sama seperti tipe GT yang pernah gue review, dia sudah menggunakan smart key. Dia ada tombol lock dan unlock, serta dia juga ada smart entry-nya nih. Cukup sentuh tombol ini ya, yang ada di handle depan untuk membuka dan menutup mobilnya. Oke. Nah, pas kita masuk ke dalam, khasnya Mazda 2 Skyactiv ini dia interiornya tuh sporty ya. Jadi di bagian bawahnya itu dia warna hitam, tapi walaupun begitu plafon ke atas dia tetap warna silver ya. Untuk pengaturan jok pengemudi dia manual. Di sini ada height adjuster buat pengaturan ketinggian, terus ada senderan sama sliding maju mundur. Dan dia juga bahannya masih kain dengan ornamen-ornamen yang sporty nih. Dia ada stitching warna merah dengan ornamen garis merah juga di bagian senderan punggung dan pahanya. Oke, yuk langsung kita masuk aja, dan karena dia sudah smart key jadi cukup kita injek rem aja dan tekan start stop engine button yang ada di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, masih mulus ya. Oke, yuk langsung kita tutup dulu. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam interiornya Mazda 2 Skyactiv tipe R. Untuk setir dia juga sama seperti tipe GT, jadi dia pengaturannya sudah lengkap ya. Tilt sama teleskopiknya udah lengkap dan sudah dilapis kulit juga. Dan karena ini yang 2016 awal-awal, jadi dia masih layout yang lama ya. Jadi belum kayak Mazda-Mazda yang agak kekinian yang udah pakai setir yang model panah gitu. Di sini kayak setirnya CX-5 yang generasi pertama, jadinya masih yang layout Skyactiv pertama banget deh. Dan di sebelah kiri sini tombolnya juga lumayan ramai, ada buat ganti track, ganti MID info, terus ada volume, voice command, angkat tutup telepon. Di tengah dia ada klakson dan airbag. Tapi di sebelah kanan dia kosong, yang nggak ada tombol setir, nggak ada tombol cruise control. Dan di bagian belakang, di bagian bawah sini nih dia ada ornamen warna silver. Dia juga belum ada pedal shift, serta di belakang setir ini juga ada tuas-tuas untuk lampu ya. Dan karena ini tipe R dia belum ada auto headlights ya. Kalau auto itu cuma, seingat gue cuma ada di tipe GT. Dan di sebelah kiri juga sama nih, wiper juga belum auto, cuma ada intermittent timer dan pengaturan wiper belakang aja. Untuk instrument cluster sebetulnya ini mirip sama varian yang GT yang di atasnya, cuma bedanya di bagian tachometer sama speedometer. Jadi kalau di GT dia tuh tachometernya yang analog, tapi kalau untuk varian R sama yang V yang di bawahnya, varian ini dia tuh tachometernya digital seperti ini ya. Di sebelah kiri ya, kelihatan lebih canggih sih, kelihatannya kayak mobil yang lebih modern gitu. Cuma kalau lebih sportyan itu lebih cakepnya di varian GT karena dia tachometernya gede di tengah sini, serta di bagian sini juga tetap ada gear indicator. Odonya udah 52.000 km. Di sebelah kanan ada temperatur udara luar, ada MID. Di sini ada konsumsi BBM rata-rata yang satuannya liter per 100 km, sama ada fuel gauge di bawahnya. Terus kalau lihat MID-nya ada konsumsi BBM langsung, terus ada kecepatan rata-rata, sisa jarak tempuh, dan balik ke konsumsi BBM rata-rata. Di bagian bawah sini juga ada indikator-indikator nih, contohnya ada indikator pengingat servisnya, jadi udah waktunya servis. Lanjut ke sebelah kanan sini, dia ada ventilasi AC di bagian sini yang bisa ditutup gini, diputer. Dan di bagian bawah sini juga ada tombol untuk pengaturan kayak traction control buat dimatiin atau mematikan sistem iStop-nya. Jadi sistem ini adalah kayak auto stop start yang akan mematikan mesin ketika kita lagi di lampu merah. Kalau kita misalnya nggak suka, ini bisa dimatiin sampai ada bunyi bip-bip seperti itu. Dan di bagian bawahnya ini ada tuas pembuka kap mesin dan tuas pembuka tangki. Untuk pedalnya juga kerennya, untuk di kelasnya ini mungkin satu-satunya yang pakai pedal gas model organ. Di sebelah kiri juga ada footrest yang lumayan lebar. Untuk di pintu ini di atasnya itu dia plastik, cuma di bagian bawah sini nih dia sudah kulit dengan jahitan warna merah. Handle dia warna silver satin seperti ini, dan pengaturan spionnya juga udah lengkap dengan
electric folding mirror. Ada central lock-nya, window lock, dan auto up down power window di sisi pengemudi aja. Di bagian bawah ada door pocket sama cup holder, sama ada speaker. Terus di pojokan dashboard ini ada tweeternya, dan karena ini yang varian R, jadi di bagian bawah di bawahnya varian GT dia belum ada heads up display yang keluar ketika kita nyalain mesinnya, yaitu cuma ada di varian GT aja. Lanjut ke atas, ada sun visor pengemudi yang ada cerminnya, ada card holder, spion tengah, manual dimming, dan di tengah sini ada lampu baca individual sama lampu yang buat ngikut pintu gitu ya. Yang sebelah kiri juga sama nih, sun visornya ada cermin tapi belum ada lampunya, grab handle, terus ada seat belt yang bisa diatur ketinggiannya, headrest juga bisa diatur ketinggiannya, sama di tengah sini juga ada lampu lagi ya, cuma dia ngikut dari tengah nyalanya. Untuk dashboard sebetulnya ini layoutnya ya sama aja seperti yang tipe GT ya. Jadi di sini tuh ada panel soft touch yang premium karena ini empuk banget, tapi di atasnya emang masih plastik. Dan ini juga salah satu yang revolusioner ya di kelasnya. Jadi dia punya sistem MZD Connect yang itu bisa diatur dari touchscreen, atau kalau misalnya lagi jalan itu bisa diatur menggunakan knop-knop yang ada di bagian bawah sini. Yang fiturnya itu udah nyatu ke mobil ya, jadi kayak kita bisa lihat ini nih konsumsi BBM kita semenjak riset berapa, terus kondisi iStop-nya udah bisa nyala atau belum. Sama di bagian sini ada pengingat servis, terus ada warning guidance, kayak dia pengingat inilah istilahnya kayak apakah ada yang salah di mobilnya. Terus di bagian entertainment ini juga banyak ya, dia ada FM, AM, AHA, Stitcher, Bluetooth, USB, dan masih ada slot DVD juga. Tapi emang kalau yang versi awal-awal ini dia belum ada Android Auto sama Apple CarPlay, yang walaupun bisa di jailbreak lah istilahnya atau ditambahin. Dia juga ada navigasinya, cuma karena ini tipe R dia belum ada SD cardnya. Kalau tipe GT seingat gue itu udah ada. Dan di bagian settingnya juga banyak nih, dia ada pengaturan display. Terus di bagian safety, karena dia belum ada Smart City Brake Support-nya, ini safety-nya kosong, bener-bener nggak ada isinya gitu. Di bagian sound ini buat pengaturan suara lah biasa, bass, treble, segala macem, settingan jam, settingan kendaraan. Ini door lock-nya bisa diatur juga. Terus di turn ini buat triple turn signal sama bunyi sen. Lighting ini buat lampu-lampuan. DRL juga bisa diaktifin atau enggak. Devices ini buat sambungan Bluetooth, sama settingan sistem ini bisa buat ganti bahasa yang ada banyak, ganti settingan temperatur, jarak, bisa ngubah satuan odometer juga loh ya. Ini jadi 52 km menjadi 32.000 miles. Dan seperti itu aja sih. Kalau kita masukin gigi mundur juga dia udah ada kamera mundur dengan garis, cuma ini garisnya nggak ngikut belok ya. Oke, di bagian bawahnya juga ada tombol hazard nih yang kelihatan tengah gitu di sini, sama di sini tuh ada ventilasi AC yang nyatu sama garis layout dari dashboardnya ya. Jadi bulat-bulatnya 3, padahal di sini ada satu ventilasi AC lagi. Lanjut ke bagian bawahnya, di bagian sini juga ada kayak semacam indikator airbag gitu ya, atau airbag indikator buat penumpang depan, dan ada pengaturan AC-nya yang sudah climate control auto. Dia single zone, dan walaupun dia nggak ada displaynya, tapi kita bisa taruh ini di auto dan kita bisa atur temperaturnya sesuka kita. Di sini juga ada heaternya juga ya, nih R32 derajat. Jadi ini bukan bar biru atau merah doang, tapi ini beneran ada suhunya. Serta di bagian sini kalau kita pencet ini buat buka sirkulasi udara, ini buat aktifin mode AC. Yang sebelah kanan ini untuk arah AC-nya, bisa ke muka kaki, ke kaki aja, ke defroster depan, dan kalau dipencet itu untuk defogger kaca belakang. Dan dia juga bisa di auto. Lanjut ke bagian bawahnya lagi, tadi ada input DVD slot di bagian bawah sini, dan ada input SD card buat navigasi, ada 2 input USB, 1 buah aux, dan ada power outlet 12 volt di depan sini. Untuk transmisinya juga dia menggunakan reactive drive, dia 6 speed automatic torque converter, dan ada mode manual juga nih, walaupun dia nggak ada pedal shift, tapi dia ada mode manualnya. Jadi untuk downshift itu dorong ke depan, upshift tarik ke belakang. Serta di bagian belakangnya juga ada sport mode buat menambah respon throttle atau pedal gas, dan menahan
shift point transmisi biar dia ganti giginya di RPM yang lebih tinggi. Di belakangnya lagi ini ada tuas pemutar tadi ya buat MZT Connect atau commander wheelnya. Di sini bisa diputar kanan kiri, geser kanan kiri, depan belakang, dan untuk pilih menunya tinggal klik tengahnya. Ada tombol back, ada tombol menu favorit, dan di depannya ini ada shortcut ke home, musik, dan navigasi. Di belakangnya ada knop lagi untuk volume ya. Dan kalau ditekan itu jadi mute. Sama ada tonjolan sedikit buat naruh tangan kita gini ya. Jadi ada tumpuannya buat pas kita lagi mainin tuas ini. Dan di belakang sini ada parking brake, ada 2 buah cup holder, dan ada tempat penyimpanan yang ada separatornya seperti ini. Untuk glove box juga ini dia belum soft opening dan isinya juga lumayan gede. Ini ada buku manual 2 buah gitu, kayak tenggelam gitu aja. Oke, cukup segitu dulu untuk interior dari si Mazda 2 Skyactiv tipe R kali ini. Untuk kabin belakang, karena gue udah pernah bahas di reviewnya Mazda 2 yang tipe GT, jadinya kita nggak perlu bahas lagi ya. Buat kalian yang pengen lihat kabin belakangnya seperti apa, bisa lihat review gue tentang Mazda 2 GT yang linknya ada di description di bawah. Oke, jadinya sekarang kita langsung ke eksteriornya aja yuk. Oke, sekarang kita lihat ke rak mesinnya ya. Dan untuk mesinnya dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder dengan teknologi Skyactiv. Dia tenaganya juga lumayan gede ya untuk sebuah 1500 cc NA, yaitu 115 PS dan torsi 145 Nm. Dan tadi ya transmisinya itu untuk yang tipe V dan tipe R itu ada 2 jenis, manual dan otomatis, sama-sama 6 percepatan ke roda depan. Dan untuk tipe GT dia khusus matic 6 percepatan aja. Dan khasnya Mazda ini juga ruang mesinnya lumayan rapi, ada engine covernya, dan kalau kita lihat ini akinya juga lumayan gede ya, karena dia punya sistem i-stopnya tadi, jadinya butuh energi yang banyak untuk mentenagai sistem electrical ketika mesinnya mati di lampu merah. Dan ya, kayak cuma segitu aja untuk di bagian ruang mesinnya. Dan untuk tampilan depan sebetulnya dia nggak beda banget ya dibandingin yang tipe GT, bahkan hampir bisa dibilang nggak ada perbedaannya, kecuali untuk tipe V yang di bawahnya tipe R ini yang itu beda lampu ya. Jadi lampunya itu masih halogen, fog lamp juga kayaknya belum ada. Tapi untuk yang varian R ini dia sama seperti tipe GT, jadinya dia sudah menggunakan LED projector di lampu dekatnya. Untuk lampu dimnya dia reflektor nih di sisi dalam, dan DRL-nya khas Mazda yang modelnya tuh kayak mata hewan buas gitu ya. Serta di sisi luarnya ini ada lampu sen yang masih halogen. Fog lamp juga untuk yang di batch awal ini juga masih halogen. Beda sama yang udah facelift yang sama-sama di tahun 2016 atau minor change ya, dia udah LED. Untuk tampilan depannya juga ini khasnya Mazda yang semenjak dia dilepas beberapa sahamnya dari Ford, dia tuh kayak lebih bebas gitu ya membuat desain mobil sendiri. Makanya dia punya bahasa desain sendiri ini yang namanya Kodo Design, yang dimulai dari CX-5 generasi pertama. Untuk velg juga dia sama seperti varian GT, dia udah two-tone 16 inci. Di sini bannya Bridgestone Ecopia ukuran 195/60R16. Untuk rem dia sudah disc brake depan belakang dan udah lengkap ya, ABS, CBD, traction control, stability control. Di bagian spionnya juga dia nempelnya tuh di pintu, bukan di bagian pojokan pilar sini, dan ada lampu sen di bawahnya. Dan kalau kita lihat handle-nya juga simple, nggak pakai krom-kroman. Mazda juga jarang ya pakai krom, itu yang gue suka dari Mazda sih. Untuk antena juga dia short pole di bagian belakang. Nih ya, rem belakangnya tuh dia disc brake. Dan untuk lampu belakangnya dia juga sama seperti lampu depan ya karakternya. Jadi dia nih, kalau yang sebelah kiri nih kebetulan lagi nyala, di sini tuh dia sebetulnya halogen, cuma bentuk reflektor di dalamnya itu dibikin ala-ala LED yang mirip sama lampu depannya. Begitu pula dengan sen sama lampu mundurnya itu juga masih halogen. Di belakang emblemnya cuma emblem Mazda 2 sama emblem Skyactiv Technology di sebelah kanan. Untuk di kaca belakang dia ada wiper lengkap dengan defogger belakang, dan ada high mount stop lamp di bagian atas ini. Tapi nggak ada spoiler ya di bagian atasnya.
Untuk di bumper dia ada sensor parkir 4 titik warna body, dan ada semacam bumper bagian bawah yang warnanya itu hitam doff ya. Dan di bagian sini juga ada tempat buat kita retrofit, masang sendiri reflektor atau semacam fog lamp belakang gitu ya. Masa sih ngejual, kalau nggak salah waktu itu harganya 3 juta atau berapa gitu ya, cuma emang nggak standar sih. Dan untuk bagasinya, nah Mazda 2 ini juga nggak terkenal dengan bagasinya yang lega ya, begitu pula dengan kapasitas jok baris keduanya yang standar aja. Jadinya emang sih Mazda 2 ini dia lebih ke driving pleasure ya, atau kenikmatan berkendara. Cuma ya bagasinya not bad. Kalau misalnya kita mau muat barang, di sebelah kiri juga ada lampu bagasi nih, masih halogen. Di bagian bawah lantai bagasi juga ada ban serep space saver. Di sebelah kanan sini juga ada tempat buat kayak naruh toolkit, dan pelipatan jok belakangnya itu bisa dilipat 60-40. Di sini juga kita dikasih partial shelf buat nutupin barang bagasi biar nggak diintip dari luar. Dan kayaknya cuma seperti itu aja untuk di bagian kargonya. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Mazda 2 Skyactiv tipe R kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi untuk kontak person dari Mazda 2 R ini bisa lihat di description di bawah, atau buat kalian yang pengen lihat sendiri unitnya bisa kunjungi Hadira Expo yang ada di Alam Sutra, atau lihat juga di aplikasi momobil.id. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.